Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Rizky Saridianti dari kelas 12 TKJ 2. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas praktik SAS 2024 yang berupa pembuatan video langkah-langkah mengkonfigurasikan paket 1.2 dengan judul tugas yaitu rancang bangun, keamanan jaringan instalasi, dan konfigurasi dynamic routing. Tonton sampai habis ya. Oke, jadi langkah pertama yaitu kita reset configuration dari mikrotiknya dulu. Masuk kita ke sistem, ke reset configurationnya, dicentang yang perlu, lalu klik reset configuration. Ditunggu sampai mikrotiknya sudah reset. Oke, kalau sudah, masuk lagi ke mikrotiknya. Oke, yang pertama kita kasih identity dulu seperti router Reskia misalnya. Lalu apply oke, lalu kita ke IP DHCP client. Langsung apply oke aja, tambahkan ether 1 dan pastikan statusnya bound ya. Setelah dari DHCP client, kita ke address list. Kita masukkan IP untuk ether 2 sesuai yang ada di soal, yaitu 50.10.3.1/28. Lalu diganti ke ether 2, apply oke. Lalu kita tambah NAT-nya tetap seperti itu, lalu out interface-nya ke ether 1. Action-nya ganti ke masquerade. Oke, setelah itu kita ke routing OSPF. Pada routing OSPF itu kita ke tab network, terus networknya itu yang ditambahin di IP address yang di bagian networknya. Kita salin aja, lalu masukin ke OSPF networknya. Oke, kalau sudah kita tambahkan ke firewall lagi, terus NAT generalnya diganti, yang chainnya diganti ke DSTernat, lalu protokolnya kita klik aja, terus ke DST portnya ditambahin 80,443, terus interface-nya diganti ke ether 2. Pada actionnya diganti ke redirect, terus to portnya diganti ke 3128. Oke, setelah itu ke web proxy untuk blok website ya. Nah, yang enable-nya dicentang aja, anonymous-nya juga, terus pada portnya diganti 3128. Oke, pada administratornya itu diganti ke nama kalian @sekolah.sch.id. Terus apply oke aja. Habis itu kita ke akses untuk nambahin website yang mau kita blok ya. Oke, yang pertama DST portnya diganti ke 80. DST hostnya kalian bebas mau masukin website apa aja. Oke, jadi pada blocking website ini kita memerlukan blocking minimal 6 website, 4 HTTP dan 2 HTTPS. Nah, untuk HTTP sendiri kita pakai 80 ya untuk portnya. Lalu kalau untuk HTTPS itu portnya 443. Nah, jadi untuk website yang saya blok ini 4 HTTP itu SMK Wirasaba, SMK Rosma, dan Web Simons, lalu selfie-time.id. Untuk HTTPS-nya itu Karawang Cup dan SMAN 5 Karawang.
Oke, pada saat blok itu actionnya jangan lupa diganti ke deny untuk ngeblok websitenya. Oke, setelah dari blocking website itu kita masuk ke queues, kita limit bandwidthnya. Untuk kabelnya kita kasih 500k, terus apply oke aja. Nah, setelah itu kita ganti ke router B. Untuk router B, kalau misalnya belum di reset, jangan lupa di reset ya. Caranya sama kayak yang di pertama, yaitu ke sistem lalu reset configuration. Oke, kalau sudah masuk kita ganti identity-nya jadi router B ya, biar nggak ketukar sama yang router A. Lalu apply oke. Setelah itu ke DHCP client, tambahin ether 1, lalu default root-nya kita kenoin karena itu static ya. Lalu tunggu sampai bound, terus ke address list kita tambahin IP untuk WLAN 50.10.3.49/28, lalu apply oke. Oke, jadi kita ke router lalu tambahin gateway-nya yaitu 192.168.100.1. Pada di routers ini tuh kita ditambahinnya di router B aja karena di router B ini tuh disetting secara statik. Oke. Setelah itu ke routing OSPF. Routing OSPF itu ke network, sama seperti yang router A itu kita ambil yang dari networknya ya. Oke, untuk bandwidth router kedua itu, terus untuk interface-nya kita ganti ke WLAN. Bandwidth-nya, max limitnya itu kita ganti ke, terus kita ke DHCP server ya. Untuk DHCP setup itu kita ganti ke WLAN 1. Untuk address to give out-nya belakangnya ini kita ganti ke 61 sesuai sama yang di soal. Terus DNS-nya ganti, untuk primary-nya kita ganti ke 8.8.8, lalu yang secondary-nya itu 50.10.3.33 sesuai yang ada di soal juga. Oke, kalau sudah kita ke interface lalu nyalakan WLAN. WLAN-nya klik 2 kali ya, terus modenya kita ganti upbridge, terus band-nya kita ganti yang belakangnya BGN, terus untuk SSID-nya bebas diganti apa aja. Nah, kalau sudah kita konfigurasi statik itu ke network connection, terus Ethernet-nya kita klik kanan, terus pilih property. Setelah itu cari yang internet protocol version 4 atau IP version 4, klik 2 kali, terus klik yang bawahnya ya. Lalu untuk pengujiannya kita ke Google,
kita ke Google atau ke Chrome. Boleh, terus kita cari website yang sudah kita blokir. Kalau semisalnya sudah keblokir, itu bakal ada tanda error .2 forbidden. Kalau sudah begitu, itu tandanya berhasil ya. Terus kita cek juga untuk YouTube-nya apakah berjalan. Oke, semuanya pada ke blok, terus YouTube-nya bisa diakses. Jadi untuk konfigurasi paket 1.2 sudah selesai. Oke, baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.